Ya, jadi pada saat ini kita akan memasuki webinar yang kedua setelah yang pertama hari Senin kemarin, dan sekarang kita masuk pada webinar di hari yang kedua. Tetap kita akan belajar tentang kurikulum merdeka. Nah, saat ini dua pemateri telah berada di ruangan ini. Yang pertama adalah Darman SPD MPD, seorang media berada dari Balai Guru Bergerak Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, dan beliau saat ini tidak berada di tempat, maksudnya tidak berada di Kota Palu, tapi berada di Jawa Tengah, di Solo, sedang mengikuti kegiatan. Oleh karena itu beliau dari sana tetap akan menyapa kita semua dengan memberikan pelajaran tentang kurikulum mereka, dalam hal ini tentang prinsip dasar, kenali prinsip dan konsep pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid. Nah, kesempatan ini kita boleh manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk yang pertama, disilakan dulu Pak Darman SPD MPD. Ya, terima kasih Bu Hermin. Ya. Jadi Bapak Ibu Hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi Bapak Ibu Hebat, mungkin saya ralat sedikit ya penyampaian dari Bu moderator tadi, bahwa kita di sini sama-sama belajar ya, jadi tidak ada narasumber dan tidak ada. Mungkin kedepannya nanti kita akan saling bertukar ya, mungkin kalau ada teman-teman yang bisa mau menyampaikan praktik baik yang sudah dilaksanakan tentang mereka, nanti kita sampaikan ya, bisa disampaikan. Jadi ya kita sama-sama belajar ya, intinya itu ya. Komunitas belajar FTPKN ini kan sudah terdaftar di salah satu komunitas yang ada di Sulawesi Tengah, maka dengan adanya terdaftar di PNM, kita berkewajiban untuk saling sharing begitu. Jadi melalui tempat ini kita sharing bersama ya. Jadi judul pertemuan kita pada hari ini adalah mengenal kurikulum merdeka. Ya. Bagaimana kurikulum merdeka tersebut? Ya, mungkin kita langsung belajar bersama-sama melalui narasumber utama kita ya. Jadi kita kalau di kurikulum apa namanya di satuan pendidikan yang menggunakan atau mau mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui jalur mandiri yang selain PSP ya maksudnya. Kalau PSP kan mereka mendapat pendampingan, sedangkan yang tidak PSP sekolah itu akan mengikuti atau mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui jalur mandiri. Jadi narasumber kita adalah platform Merdeka Mengajar ya. Sehingga kami sebenarnya komunitas belajar ini akan mendorong kita bersama-sama untuk mungkin belajar bersama melalui PMM tersebut. Jadi kami ralat sedikit, kami bukan narasumber ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, karena kita belajarnya itu berdasarkan urut-urutannya. Jadi kalau kita sudah bergabung di komunitas yang ada di PMM, kita diberikan ada buku saku atau buku panduan. Jadi alur-alurnya pembelajarannya seperti ini. Jadi kami hanya mengimplementasikan dari alur tersebut. Diharapkan nanti Bapak Ibu juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya atau di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten ya Bapak Ibu, agar supaya nanti komunitas belajar di Sulawesi Tengah akan semakin banyak dan nanti akan
pengimplementasian kurikulum merdeka ini akan semakin cepat begitu. Tahunnya itu di Parigi itu ada Pipin ya salah satunya. Situ ada tim membentuk tim 12 ya. Sayangnya harus mendaftar di komunitas belajar ya yang ada di PMM agar supaya komunitas itu bisa dikenal ya. Ya oke, Bapak Ibu, mungkin kita langsung pada pertemuan kita hari ini kan pertemuannya hanya 1 jam ya tiap kali pertemuan. Kalau misalnya berkembang nanti mungkin akan menambah waktu sedikit. Di sini Bapak Ibu saya share screen ya Bapak Ibu. Jadi seperti katakan tadi bahwa narasumber utama kita adalah PMM, maka semua materi itu kita ambil dari PMM ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak membuat materi ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada karena ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin adalah bagaimana mengenal fitur-fitur PMM. Hari ini kita akan masuk pada mengenal tentang kurikulum merdeka. Jadi kalau di PMM Bapak Ibu bisa diambil dilihat di sini ya dari prinsip dasar. Kita mengenali prinsip dan konsep pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid. Itu ya materi kita. Kita mengupas atau mempelajari bersama mengenai hal ini. Mungkin Bapak Ibu banyak yang lebih tahu ya dari kami. Jadi kita belajarnya bersama ya. Di sini ini tempatnya kita belajar bersama. Bapak Ibu mungkin mulai nanti saya akan mengantarkan tentang kurikulum merdeka, tentang perangkat ajar dan tentang asesmen. Untuk mengawal nanti tentang profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran dan alur tujuan itu nanti disampaikan oleh Pak Nyoman Mardika. Jadi nanti mungkin saya setengah tiga di sana ya. Nanti saya akan harus meninggalkan room ini karena ada pertemuan ya. Saya sekarang ada di Seoul, kebetulan ada pertemuan tentang PSP ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk mengenal kurikulum merdeka itu, kenapa kurikulum merdeka ya? Mungkin kita belajar di sini atau memutar video ini ya. Video ini kita putar, akan tetapi kalau saya putar sekarang ini, nanti waktunya ini videonya ada 15 menit kalau nggak salah, karena menyita waktu. Jadi mungkin saya sampaikan saja poin-poin yang saya bisa tangkap ya dari menonton video ini. Nanti Bapak Ibu tinggal melihat lagi ya, mungkinnya. Jadi di video ini diceritakan tentang bagaimana filosofi pendidikan dan kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui Ki Hajar Dewantara itu adalah Menteri Pendidikan kita yang pertama, ya Menteri Pendidikan Indonesia ya, di mana pengajarannya itu tentang Tuturi Handayani yang kita pakai sebagai lambang dari Kementerian Pendidikan ya, gitu. Jadi menurut filosofi ya, berdasarkan filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sini Pak Dirjen kita Pak Iwan itu merefleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memahami impian beliau mengantarkan bagaimana pembelajaran atau pendidikan itu merdeka belajar ya. Di video ini nanti Bapak Ibu tinggal memutar kembali, mungkin saya hanya bisa tangkap poin-poinnya ya. Pertama, di sini dikatakan ada dua hal atau dua hal yang bisa direfleksikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama itu adalah pendidikan adalah pemayaman segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, yaitu poin pertama. Artinya pendidikan itu bukan sekedar pekerjaan mengantar peserta didik untuk bersekolah,
atau memperoleh hasil yang baik pada saat pembelajaran di sekolah, tetapi pendidikan itu adalah sebenarnya pekerjaan membentuk hal yang kita cita-citakan, yaitu membentuk peradaban, peradaban kebudayaan. Sehingga memang pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Terus yang kedua, ya, inti atau filsafat dari filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, berdasarkan video ini ya, Bapak Ibu nanti tinggal memutar kembali ya, bahwa inti dari filsafat pendidikan yaitu adalah perubahan. Ya. Perubahan, misalnya ini bisa dianalogikan dengan seperti tata surya, di mana tata surya itu bergerak dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti atau tidak pernah statis, ya. Artinya kebudayaan itu sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Dia tidak boleh statis, ya, harus terus bergerak. Kebudayaan itu bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Di mana jika suatu kebudayaan itu terisolasi, maka kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Ya, itu ya. Terus kebudayaan, ya, karena kita beragam ya, kita ketahui di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam pulau, terus kemudian banyak kebudayaannya. Tentunya terjadi pertukaran kebudayaan, ya. Atau kita nggak bisa menyamakan suatu kebudayaannya. Bentar ini ya, kita tidak bisa menyamakan kebudayaan tersebut, akan tetapi terjadinya pertukaran kebudayaan sebenarnya akan menguatkan identitas masing-masing kebudayaan tersebut, di mana nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu esensial dari suatu kebudayaan. Demikian pula pendidikan, ya. Pendidikan itu kita ketahui kalau di sekolah atau di satuan pendidikan kita, anak itu kan tidak ada yang sama, ya. Dia memiliki keunikan masing-masing. Bahkan kita ketahui bahwa dua anak yang kembar itu tidak akan sama persis, meskipun dia kembar siam, pasti ada perbedaannya. Begitulah fitrah penciptaan dari Allah, ya, di mana kita diciptakan dengan keberagaman. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa biarkanlah anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat tata surya, ya, planet itu mereka bergerak dengan kecepatannya masing-masing, ya. Kemudian nilai-nilai kebudayaan lah itu yang akan membuat atau nilai-nilai kemanusiaan itu akan membuat kita menuju suatu titik yang sama yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Di sini diterangkan juga di video ini, ya, ada tiga kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama bahwa perubahan itu dalam transformasi pendidikan itu adanya kodrat keadaan, ya, atau dipengaruhi oleh kodrat keadaan. Ya. Dalam melakukan perubahan kita harus melibatkan kodrat keadaan. Begitu demikian juga pendidikan tentunya, yaitu di mana kodrat keadaan itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam yang misalnya di satuan pendidikan di daerah pesisir itu akan tentunya berbeda perlakuannya dengan pendidikan yang berada di daerah pegunungan, ya, gitu. Dan sesuai zamannya juga, ya, kita harus pendidikan itu harus disesuaikan zamannya, yang tentunya zaman kita masih sekolah dulu tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang yang 4.0, ya, atau sudah sekarang 5.0, ya, sekarang. Terus yang kedua kerangka perubahan, ya, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu adanya prinsip melakukan perubahan dengan asas trikon.
ya. Diistilahkan dengan asas trikon. Yang pertama kontinuitas, kemudian konvergensi dan konsentris. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang dirubah dalam pendidikan itu, yaitu yang perlu dirubah adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana budi itu dalam arti cipta, ya. Budi itu terdiri dari cipta, rasa dan karsa, di mana cipta itu adalah pikiran, kemudian rasa itu adalah perasaan, dan karsa itu adalah kemauan. Dan pekerti itu adalah tenaga. Ya. Kemudian berarti dalam filosofi pendidikan harus seimbang jadinya perubahan tersebut. Ya mungkin itu yang bisa saya singkat dari video ini, ya. Ternyata saya nonton video kalau kita nonton video dengan penjelasan saya agak sama, ya. Jadi Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu apa tujuan pembelajaran? Jadi kita ini pembelajaran adalah itu berpusat pada kesiapan belajar murid, ya, bukan pada tingkatan kelas. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran itu sebagai bentuk implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, kemudian menguatkan kompetensi numerasi dan numerasi murid, dan agar setiap murid mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi sekarang kita itu pembelajaran itu dilakukan secara berdiferensiasi, ya. Bagaimana pembelajaran dilakukan? Ya, murid dalam fase perkembangan yang sama tidak bisa memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang berbeda. Itu meskipun fase perkembangannya sama, itulah seperti tata surya tadi, ya, kecepatannya berbeda-beda. Karena itu maka pada model pembelajaran ini cara dan materi pembelajaran divariasikan berdasarkan tingkat pemahaman dan kesiapan murid. Berarti itu yang seperti dikatakan tadi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Bagaimana fase perkembangan? Fase atau tingkat perkembangan adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai murid yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan. Bagaimana caranya kita ini nanti ada di sini. Kemudian di kurikulum Merdeka, kalau sebelumnya itu dikenal dengan kelas, ya, kelas 1, 2, dan seterusnya. Nah, di kurikulum Merdeka ini dikenal dengan ada 7 fase sebenarnya. Kalau di PAUD di sini bagaimana cara menentukan kemajuan hasil belajar? Kemajuan hasil belajar murid dilakukan melalui evaluasi pembelajaran atau asesmen. Murid yang belum mencapai capaian pembelajaran akan mendapatkan pendampingan agar mencapai capaian pembelajarannya. Bagaimana tahapan pembelajaran, pelaksanaan dan asesmen? Perencanaan yaitu di adanya perencanaan, kemudian awal pembelajaran, dan pembelajaran. Perencanaan itu guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencakup rencana asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran bertujuan untuk menilai kesiapan masing-masing murid untuk mempelajari materi yang telah dirancang.
Ya, di di pembelajarannya pembelajarannya ya, Bapak Ibu sudah menguasai kalau tentang pembelajaran tersebut. sama Sama ya. ya dengan sebelumnya. Ya. Selanjutnya Selanjutnya Bapak Ibu untuk untuk pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran tentunya akan menyusun kurikulum ya Bapak Ibu. di Di mana mana kurikulum merdeka itu itu dibagi kewenangan ya Bapak Ibu. Ada kewenangan pemerintah pusat, kemudian kemudian ada kewenangan kewenangan satuan pendidikan. pendidikan. Untuk Untuk kewenangan pemerintah pusat, di situ sudah disiapkan struktur kurikulum merdeka, di mana profil pelajar Pancasila, kemudian kemudian ada capaian pembelajaran ya kalau di sebelumnya itu ada KIKD ya di kurikulum 13, sekarang di sini ada kurikulum merdeka dikenal dengan capaian pembelajaran. Kemudian bagaimana prinsip pembelajaran dan asesmen pada kurikulum ya. Itu diatur oleh pemerintah pusat atau kita mengambil mengcopy paste ya dari yang ada tersebut ya kewenangan pusat. Sedangkan kewenangan untuk satuan pendidikan yaitu menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Yang terdiri dari ada visi misi dan tujuan sekolah, kebijakan lokal terkait kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen, pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dan penambahan bahan ajar. Mungkin nanti ini akan kita bahas pertemuan nanti Bapak Ibu di sini. Belajarnya melalui PMM ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel dan karakter Pancasila. Jadi ini ya. Mungkin di Mungkin sini nanti ada dia struktur minimumnya. Ya. Struktur minimum ditetapkan dengan pemerintah pusat. Ada otonomi, ya, kurikulum memberi kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Kemudian sederhana, perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Terus ada azas prinsip payung, pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, diantaranya universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lain. Jadi itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita pada kurikulum berjenjang. Mungkin saya buka ini ya kurikulum untuk PAUD ya. Oh ini sudah di-update ya. Ini struktur kurikulum di PAUD ya Bapak Ibu. Di sini ada perbedaannya ya dengan yang sebelumnya kurikulum 2013. Untuk yang wajib ya Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini ada kegiatan yang wajib ya atau yang pertama kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana untuk di struktur kurikulum pada PAUD, kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain, ya, bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar. Nah, merdeka belajar dikenal di PAUD itu adalah merdeka bermain ya, istilah merdeka. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan juga didukung untuk penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi dan buku bacaan. Jadi perbedaan antara di kurikulum struktur kurikulum PAUD ya. Struktur kurikulum PAUD itu di dalam proses merdeka bermain sebenarnya sudah memuat juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan kalau di SD jenjang yang lain itu kegiatan pembelajaran penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu terpisah ya antara penguatan profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran intrakurikuler. Selanjutnya untuk penguatan profil proyek penguatan profil Pancasila di PAUD itu bertujuan untuk memperkuat upaya mencapai profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan.
Profil penguatan pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Proyek Proyek penguatan pelajar Pancasila dilaksanakan menggunakan alokasi kegiatan di PAUD. Jadi ini ya untuk proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi selain diterapkan dalam pembelajaran bermain itu proyek penguatan politik Pancasila juga bisa dilalui dari perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasionalnya. Nah, ini struktur kurikulum di PAUD untuk usia 3 sampai 4, dia paling sedikit 360 menit atau 6 jam per minggu. 6 jam per minggu. Kemudian untuk TKB itu paling sedikit 900 menit atau 15 jam per minggu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal membaginya. Kalau pertemuannya misalnya 6 hari, ya silakan dibagi. Mungkin 1 jam ya untuk TKA. Sedangkan TKB-nya itu kalau 5 hari berarti 3 jam. Berarti kalau ini 6 hari tinggal dibagi ya, 900 dibagi 6 hari. Gitu ya. Untuk itu di PAUD ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk pada bagaimana di SD, struktur kurikulum di SD maupun SD. Pada prinsipnya sama ya. Nah, struktur kurikulum di SD, kurikulum dibagi 2 kegiatan, yaitu pembelajaran reguler atau rutin merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi nanti kalau JP-nya yang ada di sini adalah kalau misalnya dia ekstrakurikuler, dia di luar dari JP yang ada di sini ya Bapak Ibu. Yang pelajaran diatur per tahun. Ya. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Pendekatan pembelajaran dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, bisa tematik atau terintegrasi. Jadi Bapak Ibu bisa memilih, bisa berbasis mata pelajaran, bisa tematik, atau bisa terintegrasi. Kan sebelumnya ini 2013 tematik ya Bapak, bisa menggunakan seperti itu. Bisa juga permata pelajaran atau terintegrasi. Perubahan pada terkait mata pelajaran untuk di SD maupun di SMP ya, situ ada mata pelajaran IPAS ya. Jadi adanya paduan dari IPA. Kalau sebelumnya ada IPA dan IPS, sekarang dikenal dengan mata pelajaran IPAS ya. Kemudian bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan, jadi bukan yang utama lagi ya Bapak Ibu, tergantung kesiapan satuan pendidikan. Kemudian satuan pendidikan atau murid bisa memilih setidaknya 1 dari 4 mata pelajaran seni dan budaya. Jadi seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Jadi satuan pendidikan menyiapkan ini ya, 4 ya. Nanti peserta didik bisa memilih ya. Kalau harus disiapkan ya di satuan pendidikan. Kalau kesenian, seni dan budaya ya 4 seni ini ya. Nanti peserta didik akan memilih. Selanjutnya bagaimana alokasi waktu mata pelajaran SD dan MI ya. Ini kelihatan besar tampilannya. Nah di sini misalnya ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu ada total jam per tahun itu 144 ya. Alokasi intrakurikuler itu 80% minimalnya, sedangkan alokasi proyek penguatan profil pelajaran Pancasila itu minimal 20%. Mungkin Bapak Ibu mungkin saya tunjukkan ya bagaimana caranya kita membuat pembagian ini. Kenapa di sini 3 jam per minggu ya, bisa 3 jam per minggu untuk mata pelajaran agama ya. Mungkin di sini ya, SKK-nya itu adalah 144 ya. Dia intrakurikuler, dia minimal 80% ya. Kemudian untuk proyek penguatan profil Pancasila minimal 20%.
Nah, kalau kita kalikan ya 144 kita kalikan kan sama dengan kali 144 kali 80% ya. Benar, mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit, Pak. Tinggal 2 menit ya, oke. Ya. Mungkin nanti untuk SMP sama menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian yang ini 144 kali 20% ya. 20% gitu ya. 20% gitu ya. Di sini dikatakan bahwa terlalu lama. Di sini asumsi 1 tahun itu 36 minggu ya Bapak Ibu. 36 minggu. Kemudian untuk SD itu 1 JP itu 35 menit, kalau SMP dia 40 menit, nanti kalau SMA berarti 45 menit ya Bapak Ibu. Ini saja. Asumsi 36 minggu ya per tahun. Jadi ini 144 ini dia 1 tahun ya. Ini ada 36 minggu. 36 minggu ya Bapak Ibu. Sehingga yang 80% ini kita bagi ke dalam 36 minggu, sehingga 1 minggunya itu dapat berapa JP ya. Jadi kita bagi ya, 1/5 bahagi 36 minggu. Dia dapat 3,2 ya, 3,2 jam per minggu. Nah, ini kita bulatkan ya, kita bulatkan. Karena ini 3,2 berarti kita bulatannya itu ke bawah ya. Jadi saya ulangi tadi bahwa untuk intrakurikuler maksimal ya, maksimum 80%, sedangkan penguatan profil pelajar Pancasila itu minimal 20% ya Bapak. Jadi ini bisa kurang dari 80, yang ini bisa lebih ya 20. Sehingga ini kan 3,2 berarti kita bulatannya ke bawah ya Bapak Ibu. Kalau dia 3,5 ke atas, itu kita bulatannya ke atas. Sehingga dia dapat 3 jam 1 minggu ya. Sehingga di dalam sini itu didapat 3 jam per minggu. Jadi hitungannya seperti itu ya Bapak Ibu. Apalnya 2 JP, 72 JP sebagai mata pelajaran. Ya itu ya, nanti untuk di SMP maupun SMA nanti tinggal menyesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka di bagian di PMM, di bagian sini ya, prinsip dasar, kemudian struktur kurikulum merdeka, arahkan ke bagian bawah, nanti di sini ada struktur SMP dan SMA. Jadi di PMM adalah narasumber terbaik kita saat ini, referensi yang lengkap ya Bapak Ibu. Andaikan ada yang Bapak Ibu butuhkan belum ada di PMM, ya kesempatan Bapak Ibu membuat baik dan dimasukkan di PMM, sehingga bisa jadi amal jariah Bapak Ibu dilihat oleh pengguna PMM. Ya, itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin karena waktunya tinggal sedikit ya. Sebenarnya di bagian yang selanjutnya itu bisa kita baca sendiri ya. Ini ya, tentang perangkat pembelajaran ya, tentang perangkat pembelajaran. Di sini kalau di kurikulum merdeka itu RPP yang sebelumnya ada silabus, RPP dan itu nanti istilahnya saja dikenal di sini RPP itu modul ajar ya, sebagai modul ajar istilahkan di kurikulum merdeka. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami bagaimana membuat RPP ya. Jadi nanti kita bisa tinggal baca sendiri. Yang jelas di sini kriteria dari modul ajar itu adalah ada kriterianya, yaitu esensial, dimana pemahaman konsep dan struktur mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin, kemudian menarik dan menantang, dimana menunjukkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks dan juga tidak terlalu mudah untuk dipahami. Kemudian dia relevan dan kontekstual, ya berhubungan dengan pengetahuan
pengetahuan dan pengalaman dimiliki sebelumnya, serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Berkesinambungan keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar murid. Komponen Modul ajar di situ ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan rencana asesmen seperti di RCP ya Bapak Ibu. Komponen modul ajar. Komponen intinya itu ya. Untuk komponen untuk membutuhkan contoh-contoh modul ajar, silakan dibuka di PMM tentang perangkat ajar. Di sini sudah tersedia contohnya. Tinggal Bapak Ibu apabila sekolahnya itu memilih jalur mandiri berubah, silakan diambil di sini dan disesuaikan dengan kebutuhan atau situasi belajar pada satu silakan digunakan. Bapak Ibu tinggal membuka pelajaran matematika ya dibuka matematika, diterapkan, kemudian nanti pilih fasenya ya. Tadi ada fase A itu kelas 1 dan seterusnya. Iya, waktunya habis Pak Darman. Sudah habis. Mungkin sedikit tentang asesmen ya, sedikit saja, berapa menit. Prinsip pembelajaran asesmen ya, di sini ada asesmen diagnostik ya, dilakukan sebelum pembelajaran kita mulai, sebenarnya sebelum tahun ajaran baru itu ya, dimulai pembelajaran kita harus membuat atau asesmen diagnostik ya, itu yang pertama. Kemudian ada asesmen formatif dan sumatif. Untuk di PAUD ya, asesmennya itu adalah catatan anekdot, hasil karya, checklist, foto berseri. Jadi sama ya dengan yang sebelumnya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Darman yang sudah memberikan materinya untuk kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada saat ini boleh kita implementasikan pada pelaksanaan implementasi kurikulum yang akan kita laksanakan. Walaupun beliau berada di Solo, tetap sehat Pak ya. Selamat bertugas. Semoga kembali ke Palu dengan selamat. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya dari Bapak Inyoman Mardika MPD. Beliau adalah. Saya bisa izin live, soalnya materi sudah mulai di sana. Ya, silakan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya. Oke, makasih. Terima kasih. Salam sehat Pak. Ya, kita masuk ke materi berikutnya dari Bapak Inyoman Mardika MPD. Beliau ini adalah seorang pamong belajar dan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sigi. Sekaligus beliau juga adalah Sekretaris dari pada organisasi DPD FTPKN Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Pak Darman tadi selaku ketuanya. Kita masuk ke materi beliau dengan judul Profil Pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran. Kepada Pak Nyoman disilakan. Baik, terima kasih Ibu Hermin. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mungkin saya juga sedikit mengkonfirmasi, menegaskan juga ya apa yang sudah ditekankan oleh Pak Darman. Di sini namanya juga kita komunitas belajar ya, jadi kehadiran kami bukan sebagai pemateri atau narasumber, tetapi lebih kepada penggerak, yang mana di dalam konsep komunitas penggerak itu bahwa penggeraknya itu menjadi atau katakanlah sebagai fasilitator bagaimana terjadinya komunikasi atau diskusi dalam proses belajar tentang kurikulum Merdeka, yang sumber belajar utamanya itu adalah platform Merdeka Mengajar seperti yang Pak Darman sampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen. Sudah terbagi layar saya Bu Hermin? Ya sudah. Ya.
sudah cukup jelas. Ya, baik Bapak Ibu, Pak Darman juga sudah sampaikan tadi bahwa sumber belajar utama kita adalah PMM ini ya. Sehingga rujukan kita ke depan di dalam kita berdiskusi di komunitas ini maka selalu kepada PMM. Dan di sini saya diberi tugas oleh Pak Darman selaku ketua untuk mengantarkan kita berdiskusi tentang profil pelajar Pancasila dan tentang capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang nantinya kemudian setelah ini masuk ke PMM, silakan lihat langsung ke materinya, karena kami tidak membuat materi tersendiri untuk ini. Jadi kita langsung ke sini ya. Yang pertama terkait dengan pengertian profil pelajar Pancasila atau yang sering kita sebut dengan P3. Ya. Di sini pengertian profil pelajar Pancasila itu adalah sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik. Jadi intinya bahwa P3 itu adalah tujuan akhirnya memiliki karakter dan kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian kegunaan dari profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah bagaimana P3 ini dapat menerjemahkan tujuan pendidikan dan visi pendidikan kita ke dalam format yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Siapa pemangku kepentingan pendidikan sebenarnya? Ya, tentu diantaranya adalah masyarakat dan dunia kerja yang memanfaatkan hasil dari atau output dari pendidikan kita. Kemudian yang kedua, menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Artinya P3 ini menjadi, kalau kompas itu kan arah mata angin ya, bagaimana menunjukkan arah mata angin bagi kita sebagai pendidik maupun bagi pelajar, apa yang harus dituju, kemana tujuannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini barangkali yang krusial juga, bahwa P3 ini merupakan tujuan akhir dari segala kegiatan pembelajaran. Jadi segala kegiatan pembelajaran, segala program, dan segala kegiatan yang dilakukan di satuan pendidikan, tujuan akhirnya pada kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 elemen ya Bapak Ibu. 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, untuk melihat capaian per fasenya, Bapak Ibu silakan klik di bawah ini ya, nanti kalau masuk di PMM silakan klik di sini. Ya, maka kita akan diantar kepada pilihan fase atau capaian fase dari profil pelajar Pancasila. Untuk silakan kalau nanti umpamanya fasenya di mana, kalau fase fondasi untuk PAUD, fase A, B, C, D, dan E yang ada di sini ya. F belum ada kayaknya di sini ya. Jadi sehingga nanti disesuaikan dengan posisi Bapak Ibu di mana. Kalau misalnya di sini fase D berarti kita mengajar di SMP ya Bapak Ibu. Kalau di SMP berarti fase D, tinggal klik saja, lalu terapkan. Ya, maka di sini Bapak Ibu kita semua akan bisa melihat dimensi dan elemen. Dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama di sini ya, bisa kita lihat bahwa dimensi dari elemen dari dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini ada beberapa elemen ini ya Bapak Ibu. Yang pertama akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Jadi semua ini dari semua dimensi ini memiliki elemennya masing-masing di sini Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini diturunkan dari aturan. Kalau Bapak mau lihat di sini ada panduan di sini ya, panduan dari P3 ini. Ketika kita klik di sini, Bapak Ibu, maka di sini kita akan melihat ada panduannya, ya.
Mohon maaf ini Bapak Ibu tadi mati lampu jadi saya pakai data ini sehingga agak lalot sedikit. Ya, elemen itu Bapak Ibu dapat dilihat di sini ya, di bagian kedua ini. Ya, agak lambat ini ya Bapak Ibu, mohon maaf. Karena saya pakai data yang mati lampu tadi ini. Aduh, lama sekali ya. Nah, atau, oh ya ini. Atau sebenarnya ini diturunkan dari sini ya, dari sini. Dari dimensi ini. Dari ini ya, Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009. Ini yang ada di dalam panduan ini ya, dalam panduan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada penjelasannya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa cermati lebih jauh. Ada akhlak beragama, akhlak pribadi dan seterusnya. Lalu kemudian nanti di sini ditampil, ini saya perbesar dulu ya. Nah, alur perkembangan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ada elemennya, elemen akhlak beragama, ada subelemennya di sini ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan tingkat fase perkembangannya. Nah, ini dijelaskan di sini ada fase PAUD, ada fase A, B, C dan sampai E di sini ya Bapak Ibu. Ya. Ya, saya kembali ke ini ya Bapak Ibu. Yaitu terkait dengan pengertian dari P3 ini ya, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan bagaimana melihat penerapan profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah. Ya ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa penerapan profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah itu dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam setiap budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Jadi di semua unsur dibangun nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama terkait dengan budaya sekolah. Jadi budaya sekolah ini sebagai bagian dari budaya sekolah. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diintegrasikan dalam iklim sekolah ya Bapak Ibu. Baik itu kebijakan, pola interaksi, komunikasi, norma, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam intrakurikuler bahwa sebagai bagian dari pembelajaran intrakurikuler, 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran atau materi atau topik pembelajaran. Ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Darman, di mana ada terakhir tadi di bagian pembagian waktunya itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran kokurikuler. Ya, kokurikuler ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kurikulum Merdeka ada istilah P3, ada istilah P5. P5 proyek penguatan profil Pancasila. Jadi di sini juga merupakan bagian dari bahkan di sini terutama ya untuk bagaimana 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diintegrasikan dalam kegiatan proyek. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Juga sebaiknya mengintegrasikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Ya, misalnya nanti ada kegiatan pengembangan minat dan bakat, ya, atau misalnya pramuka, tetap memuat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Coba kita lihat panduannya Bapak Ibu. Sini ya. Mohon maaf agak lambat ini karena pakai data saja ini Bapak Ibu ya. Ya tadi malam saya mengikuti webinar dari Revo itu ya tentang
proyek penguatan profil Pancasila, yang mana tadi malam ditampilkan terbaik best practice-nya ya. Best practice-nya dari salah satu sekolah di Tanjung Jabung Timur itu, yang mana sekolah itu sebetulnya bukan sekolah penggerak, tapi implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, yang mana memang sangat disadari bahwa ini kita tidak ada lagi pelatihan-pelatihan dari pusat, maka untuk memahami tentang kurikulum merdeka ini ya rujukan kita yang pertama adalah PMM ini, karena di sini seperti disampaikan sudah Pak Darman tadi, hampir semuanya tersedia di sini. Ya, termasuk bagaimana kita untuk membuat ini ya, proyek penguatan profil Pancasila. Maaf ini lama sekali terbuka ya, karena saya pakai data ini. Ya. Di sini sebenarnya di dalam panduan ini Bapak Ibu. Oh ya, ini sudah terbuka ya. Di halaman 22 ini ada alur perencanaan proyek profil Pancasila. Kalau saya cermati tadi malam itu yang tampil dari best practice itu, bahwa di awalnya mereka juga pun bingung ya tentang dari mana mulainya ini. Seperti apa alur proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Ternyata di panduan ini memang sudah ada Bapak Ibu ya. Cuma ini tidak terbuka ya. Kalau Bapak Ibu bisa buka di halaman 22, ini ada alurnya yang dimulai dari bagaimana membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil Pancasila, lalu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ini tidak terbuka ya. Ya, mudah-mudahan terbuka ini. Waduh, tidak terbuka ya. Kemudian maaf Bapak Ibu, ini karena data. Waduh. Ya, saya harus pelan-pelan ini Bapak Ibu supaya terbuka, dia ini tidak terbuka ya. Halaman 22 ya, nah ya ini. Ya, jadi di sini. Kalau tadi malam saya cermati, mereka mengatakan bahwa dari mana mulainya, dari awalnya. Agak bingung semua. Saya sendiri juga seperti itu. Saya sebagai kepala satuan pendidik juga menanyakan dari mana, bagaimana caranya itu Pak. Ternyata di sini di dalam panduan ini ada alurnya Bapak Ibu. Jadi kita mulai dengan pembentukan fasilitator proyek penguatan profil Pancasila dulu. Jadi kita bentuk timnya dulu oleh kepala satuan pendidikan, lalu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Bagaimana mengidentifikasi? Di dalam panduan ini sudah ada Bapak Ibu ya, tinggal dilihat saja nanti. Kemudian merancang dimensi, tema dan alokasi waktu proyek penguatan profil Pancasila. Selanjutnya menyusun modul proyek. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu Pak Rifai kalau tidak salah ya meminta modul proyek, karena saya sendiri belum ada itu, belum membuat ini ya Bapak Ibu, karena saya ini juga dalam proses belajar ini. Jadi baru melihat, mencoba untuk membuat juga atau mengadopsi, karena satuan pendidikan kami itu juga IKM mandiri belajar ya Bapak Ibu, jadi belum membuat sendiri, artinya masih mengambil dari apa yang disediakan oleh pemerintah. Jadi di PMM ini sudah ada beberapa modul project yang saya download, karena nampaknya ini di PMM ini apa yang tampil di Android tidak sama persis dengan apa yang tampil di web. Kalau di web tidak kelihatan itu ya, kalau di Android kelihatan, dan itu sudah saya download. Sekiranya ada Pak Rifai di sini mungkin nanti bisa saya kirimkan ini ya. Contoh modul project ini ada 6 kalau tidak salah itu. Jadi mungkin nanti itu bisa digunakan langsung kalau sesuai, atau dirubah sedikit ya. Kemudian yang terakhir adalah merancang
pelaporan proyek. Nah, ini semua sudah disiapkan di sini bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu ya di dalam panduan itu. Nanti apabila selanjutnya nanti kita akan berdiskusi di dalam webinar-webinar selanjutnya, mungkin karena Pak Darman sampaikan minggu depan itu mungkin kita akan sudah langsung masuk ke pelatihan mandirinya. Jadi mungkin di situ nanti baru kita mengerjakan. Karena ini masih kita tahap pengenalan kurikulum dulu. Jadi itu tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya mungkin masih ada waktu ini sedikit Bu Ermin ya. Ini tentang capaian pembelajaran. Masih 2 menit. Iya. Capaian pembelajaran dan alur pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase atau PAUD ya, fase pondasi di PAUD, Bapak Ibu. Tadi Pak Darman sudah jelaskan cukup jelas bahwa CP itu kalau di kurikulum 13 itulah disebut dengan KIKD tadi ya. Ini sekarang kita disebut dengan CP itu. Di mana capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi CP ini sudah disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasinya ya Bapak Ibu. Kemudian capaian pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini terdiri dari atas satu fase, yaitu fase pondasi. Sedangkan capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu A sampai F. A itu, coba saya lihatkan di sini ya. Ya. Ini mungkin di sini bisa kita lihat. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Tingkat capaian pembelajaran setiap fase mempunyai waktu capaian antara 1 sampai 3 tahun. Jadi fase pondasi itu untuk PAUD RA, fase A kelas 1-2, fase B kelas 3-4 SD sederajat paket A, fase C kelas 5-6, fase D untuk SMP kelas 7 sampai kelas 9, fase E kelas 10, fase F itu kelas 11-12. Nah, kita lihat capaian per fasenya di sini, Bapak Ibu. Di sini ada capaian per fase untuk profil pelajar Pancasila, ada untuk PAUD, ada untuk SD sampai SMA, kemudian ada untuk SMK dan ada untuk SLB. Coba kita lihat untuk SD sampai SMA ya Bapak Ibu. SD sampai SMA. Nah, di sini nanti tinggal kita masukkan mata pelajaran apa yang kita bawa. Yang tampil di sini matematika. Katakan misalnya kayak diganti dengan misalnya bahasa Inggris, saya bawakan bahasa Inggris gitu ya. Tinggal diklik bahasa Inggris lalu terapkan. Lalu kemudian bahasa Inggris untuk di fase apa? Saya ngajar di paket B, berarti dia fase D gitu ya. Jadi akan terlihat di sini capaiannya dengan elemennya, Bapak Ibu ya, dengan elemennya sudah ada di sini. Misalnya bahasa Inggris memiliki 6 elemen bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, mempresentasikan. Di sini juga sudah dijelaskan deskripsi per elemennya, Bapak Ibu. Lebih lanjut bisa kita lihat contoh alur pembelajarannya di sini. Ya, ini agak lama. Ya, minta maaf ini Bapak Ibu agak lalot betul ini karena pakai data. Padahal saya pulang dari kantor ini maksud ke rumah, di rumah melalui wifi tapi ternyata mati lampu tadi sempat. Ya, jadi di PMM ini sudah disiapkan juga contoh alur tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ya. Itu tadi ya, ini dia. Setiap mata pelajaran sudah disiapkan contoh alur tujuan pembelajarannya. Di sini tadi ada elemen menyimak berbicara ya di fase D untuk pelajaran bahasa Inggris. Di sini sudah ada deskripsinya.
apa sih capaian pembelajaran fase D untuk menyimak dan berbicara. Di sini sudah ada deskripsinya Bapak Ibu, dan begitu seterusnya. Untuk elemen-elemen berikutnya ada 6 elemen. Kemudian di sini contoh ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya yang sudah disusun, disiapkan oleh pemerintah, yang mungkin kita bisa langsung ambil gunakan apabila sesuai, atau mungkin nanti direvisi sedikit sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi memang tidak ada larangan untuk kita langsung menggunakan apabila itu sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini sudah dibagi per kelas ya, ini kelas 7, ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pokoknya fase D ini semua sudah ini. Ini fase D, nanti kodenya ini ada 81 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya, itu barangkali Ibu Hermin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Hermin. Halo? Mungkin bisa kita nanti diskusikan atau mungkin nanti di pertemuan Ya, berikutnya. halo. Ya, silakan Bu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Nyoman buat materinya. Kalau ada waktu pas 25 menit, saya berikan kesempatan 2 menit lagi boleh Pak ya untuk tanya jawab. Barangkali Pak Darman sudah tidak berada di sini ya. Iya, sudah tidak ada di Pak sini. Nyoman sendiri. Ya. Saya buka sesi pertama 2 orang. Silakan langsung. Mungkin kita di sini diskusi, tidak harus kami menjadi ininya ya. Mungkin bahkan ke depan kalau ada di antara Bapak Ibu yang siap menjadi fasilitator ya. Bu Hermin. Oh iya Pak, apakah silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Darman maupun Pak Nyoman tentang kurikulum, karena ini terus terang ini saya, kalau teman-teman sudah belajar, saya ini baru mengintip-intip ini, karena kemarin saya tidak terdaftar. Saya sudah mulai buka video inspirasi. Ya. Ada hal yang ingin saya ketahui bisa dengan penjelasan tadi. Apakah melihat struktur kurikulum Merdeka ini, baik fase maupun elemen, itu sama persis ketika kita bawa ke pendidikan kesetaraan. Itu yang pertama ya. Karena terus terang, pernah saya buka-buka di video inspirasi, ternyata kalau macam SMP misalnya ya, situ kan ada kurikulernya yang mengarah pada pembelajaran IT misalnya. Kalau di kesetaraan ada istilah pemberdayaan yang tidak saya dengar pada tingkat sekolah. Jadi mungkin mohon penjelasan dari Pak Darman ketika kita integrasikan ini kurikulum Merdeka ini, begitu juga dengan proyek profil Pancasila, apakah sama persis ketika kita bawa pada pendidikan kesetaraan. Terima kasih Pak Nyoman. Halo, ya, Bu Hermin. Ya, halo. Oke. Silakan Pak. Nyoman. sudah di Silakan langsung. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada nanti Bapak Ibu guru hebat ini yang bisa menambahkan jawaban saya, karena Pak Darman juga sudah tidak berada di kelas ini. Dan kembali lagi bahwa di sini kita ini kan berdiskusi ya, kita di sebuah komunitas belajar, kita belajar bersama. Saya mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Ahmad ya. Terkait dengan fase, apakah di kesetaraan juga seperti itu gitu ya. Fase-fase seperti di pendidikan formal gitu ya. Sejauh yang saya tahu bahwa sekarang ini tidak seperti kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin seolah-olah kita ini di pendidikan formal ini mengkontekstualisasi kurikulum yang ada di pendidikan formal. Kalau sekarang aturannya satu, Pak. Jadi fase-fase ini juga berlaku di kita. Bahkan kemarin aturan nomor 56 itu keluarnya tahun 2022 segera lagi dirubah di tahun 2022 juga dengan 262. Karena apa? Tadinya untuk kesetaraan ini belum termuat jelas. Nah, sekarang sudah termuat jelas. Jadi sama aturan kita sekarang seperti di pendidikan formal, gitu. Jadi berlaku juga fase.
sama, Bapak Ibu. Jadi untuk fase pondasi PAUD ya sama saja. Untuk fase A misalnya kelas 1 2 SD ya kita di paket A 1 2. Gitu. Fase B sama 3 4 di SD kita di paket A. Begitu Pak Ahmad. Jadi sama. Posisinya sama, tetapi masih tetap juga memperhitungkan tingkatan itu. Kan kalau kemarin di K13 itu kita pakai tingkatan ya. Kalau di struktur kurikulum ini sebenarnya Pak Darman yang jawab ini ya. Di struktur kurikulum itu kita lihat di 262 kalau nggak salah ya aturannya itu. Tetap juga mencantumkan tingkatan. Yang kemarin itu tingkatan 1 itu kalau paket A itu kan kelas 1 2 3 sampai 4 ya. Sampai 3, 4, 5 itu tingkatan 2. Kelas 7 itu tingkatan 3. Kelas 8, 9 itu tingkatan 4 kan begitu sampai 6 tingkatan dia. Nah, tapi tetap juga berlaku fase ini, Pak. Jadi fase ini tetap berlaku. Kenapa? Sebenarnya fase ini kan kalau secara teori kita mau lihat bahwa ini sebenarnya teori konstruktivisme yang masuk di sini. Karena dari penjelasan-penjelasan itu ternyata pemahaman yang dipahami dalam taksonomi Bloom itu berbeda dengan pemahaman yang ada di fase-fase ini begitu ya. Jadi kalau di taksonomi Bloom itu pemahaman itu tingkat 2, dia C2 ya, setelah pengetahuan. C2. Ya, C2 dia setelah pengetahuan. Jadi fasenya kita sama Pak dengan pendidikan formal sama. Kemudian di pemberdayaan ya memang kalau tidak salah tadi penjelasannya Pak Darman ya, bahwa profil pelajar Pancasila ini kalau untuk di pendidikan formal itu kan diambil dari keseluruhan mata pelajaran 20% gitu ya, paling kurang 20% gitu tadi. Kalau di pendidikan di kesetaraan itu mungkin bedanya dengan pendidikan formal, karena di kesetaraan ada memang mata pelajaran pemberdayaan dan keterampilan wajib kemarin yang memuat tiga muatan pembelajaran itu ya, bahwa di dalamnya ada PJOK, ada prakarya, ada seni budaya. Nah itu sekarang untuk keterampilan tidak lagi ada itu, tetapi dia komponennya keterampilan dan pemberdayaan yang diproyeksikan menjadi untuk melakukan proyek penguatan profil Pancasila. Nanti bisa disatukan secara hybrid atau satu-satu di keterampilan khusus, di pemberdayaan khusus atau hybrid begitu. Jadi P5 di kesetaraan itu langsung dimasukkan di pemberdayaan dan keterampilan begitu Pak. Kalau di sekolah formal kan masih dicari jamnya ya, jam-jam akhir mungkin dibagi itu 20. Makanya kemarin itu penjelasan dari Pak Direktur masih beliau Pak Samto kemarin itu bahwa ketika mengusulkan ke Pak Menteri kok hanya di sekolah formal ya, di sekolah saja yang ada sekolah penggerak, kenapa non formal tidak ada? Ternyata Pak Menteri memang menurut Pak Direktur kemarin sudah baca ini peraturan di aturan regulasi di pendidikan kesetaraan, bahwa sebenarnya di kesetaraan sudah lebih dulu itu merdeka katanya begitu, karena ada memang pemberdayaan. Kan Pak Darman bilang tadi di sekolah formal tidak ada terlihat pemberdayaan, hanya lihat di kesetaraan. Ternyata itu sudah dicermati oleh Pak Menteri dan makanya tidak ada sekolah penggerak atau PKBM atau SKB penggerak, karena diasumsinya sudah merdeka duluan dengan mata pelajaran pemberdayaan dan keterampilan itu. Itu kurang lebih jawaban saya. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Ibu Hermi. Apakah waktunya masih ada atau? Belum ada suara Bu Hermin, hilang suara Bu Hermin. Masih mute ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ya, saya kasih waktu barangkali 1 menit lagi untuk 1 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan 1 orang lagi Pak. Ya, Assalamualaikum, izin Bu Hermin. Oh ya, Ibu Vivian silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat semua yang berada di rumah siap sore hari ini. Teristimewa pemateri kita Pak. Saya lebih akrab dengan panggilan ini apa ya? Mohon maaf. Bu Diko ya. Tidak apa-apa. Kita sama-sama Malah lebih akrab lagi ya. Sedikit Pak Bli, saya
ingin menanyakan, walaupun mungkin bukan kelas saya, karena saya berada di satuan pendidikan jenjang SD. Tetapi beberapa kawan-kawan SMP bertanya kepada kami, bagaimana baiknya kami melaksanakan P5? Karena kalau di SD enak. Nah, menurut mereka kalau SD enak. SD itu hanya memiliki guru kelas. Guru kelas memegang memegang beberapa materi pelajaran. Kemudian yang bertanggung jawab penuh di kelas itu adalah guru kelasnya. Untuk pelaksanaan P5 di SD itu enak, tinggal adanya kesepakatan bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan menetapkan tim fasilitatornya, terus menetapkan apa yang harus diangkat dari 5 tema untuk SD. Nah, kalau di SMP bagaimana? Apakah harus, karena kita guru mapel, menurut mereka begitu. Kita guru mapel, apa yang harus kita lakukan untuk P5? Apakah saya guru matematika, saya harus juga membuat kegiatan P5-nya? Saya guru bahasa Indonesia harus ada P5-nya? Saya guru prakarya harus ada P5-nya? Saya guru PJOK harus ada P5-nya dan seterusnya. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bli. Sore. Ya, Pak Nyoman. Baik, terima kasih Bu Vivin. Pak Nyoman. Ya, halo. Halo Bu Ermin ya. Ya langsung Pak. Ya. Halo. Ya, kedengaran ya? Ya, halo, langsung jawab Pak. Baik Bu Vivin, terima kasih. Ya, artinya di sini kita akan diskusi, sekali lagi kita diskusi. Mungkin nanti ada teman-teman yang guru SMP bisa lebih memberi jawaban yang lebih ini ya, lebih pas daripada saya, karena ini juga sebetulnya terkait dengan penjelasan yang dari Pak Darman tadi, pembagian jam-jam itu ya, pembagian jam. Saya kira kalau dari sudut panduan proyek penguatan profil Pancasila ini, dia berlaku untuk semua jenjang, ya, berlaku untuk semua jenjang dalam satu panduan itu. Sehingga kalau kita kaitkan dengan penjelasan Pak Darman tadi, bahwa semua mapel menyisihkan alokasi beban belajarnya 20% untuk kegiatan itu. Saya kira sama di SD, di SMP maupun di sekolah non formal. Nanti bagaimana, hanya non formal dia sudah jelas ada pemberdayaan dan keterampilan. Saya kira SD SMP ya, SD SMP SMA itu mengalokasikan dari beban belajar semua mata pelajaran, kalau tidak salah jelas penjelasan Pak Darman tadi ya, untuk 20% melakukan proyek penguatan profil Pancasila. Tinggal nanti alokasi waktunya apakah pakai blok waktu ataukah per minggu atau bagaimana. Semuanya sebetulnya ada dalam itu ya, panduan itu. Nanti mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan penjelasan saya, karena di situ ada yang menggunakan blok waktu, ada yang menggunakan 20% dari beban belajar per tahun itu betul-betul masuk di situ. Begitu, ada juga yang blok waktu dan lain sebagainya. Begitu, ada 3 pilihan kalau tidak salah itu cara untuk menerapkan proyek profil pelajar Pancasila. Saya kurang hafal ininya. Nanti mungkin Ibu Vivin yang lebih tahu daripada saya ini ya. Nanti Ibu Vivin mungkin yang mengklarifikasi lagi, atau Pak Yan bisa menambahkan ya, teman-teman lain, Ibu Sunarti, Ibu Kartini ya. Jadi itu barangkali dari saya. Iya. Ini ya. Kita di sini kan diskusi ya. Yang terima kasih Beli. Mungkin ya, karena begini kawan-kawan semuanya sudah diizinkan oleh pemateri dan juga host malah sore hari ini bahwa kita ini adalah ruang diskusi. Jadi dilema kawan-kawan di SMP, karena di sana kan ada namanya wali kelas, ada guru mapel. Jadi terkait dengan P5, apakah yang bertanggung jawab penuh itu adalah wali kelasnya atau guru mapelnya? Nah, terkait dengan P5. Karena pada akhir nanti untuk di akhir semester ini siswa akan mendapatkan 2 raport intrakurikuler dan nanti raport P5-nya. Nah, terkait dengan itu loh kawan-kawan semua. Jadi mereka bertanya, jangan nanti mereka siapa yang sepenuhnya harus bertanggung jawab untuk raport P5. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bu ya, mungkin kita ini ya. Mungkin di situ tadi kan kalau tidak salah di alurnya itu pertama-tama kan dibentuk tim fasilitatornya dulu. Di situ ada bertanggung jawabnya Bu ya, mungkin itu ya yang bertanggung jawab penuh terhadap itu. Kalau kami Beli begini,
kalau saya kebetulan saya saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SD. Jadi kalau saya sudah, walaupun kami mendaftar mandiri untuk IKM dan kemarin sudah sempat mengikuti tahapan seleksi PSP di angkatan 3 tapi belum diberikan rezeki, berarti masih disuruh belajar terus lagi. Jadi kalau saya sudah mengikuti alur tahapan tersebut sesuai panduan, membentuk tim, kemudian menyampaikan kesepakatan apa yang harus kita angkat dari kalau SD ada 5 tema. Untuk wilayah saya di sekolah saya itu karena berada di lingkungan dunia usaha dan dunia industri, sehingga saya mengangkat di situ karena banyaknya sampah di lingkungan sekolah adalah kewirausahaan. Jadi saya mengangkat bahan daur ulang sampah-sampah plastik sehingga bisa bermanfaat dan menghasilkan. Seperti itu. Jadi kalau yang SMP-nya agak berbeda. Mungkin Pak Yan bisa, Pak Yan. Ya, mungkin Pak Yan bisa ini. Pak Yan di SMP ya, SMA. Yang punya keller ini. Kira-kira demikian, Bermin. Ya, silakan kita berdiskusi ini Bapak Ibu. Pak Yan barangkali bisa kita sharing, Pak. Silakan Pak Yan Leningka. Iya, selamat sore semuanya. Ya, Selamat sore, Pak Yan. Pertama saya ingin berkenalan dengan Ibu Hermin. Ibu Hermin kalau saya lihat dari namanya, ini orang Beteleme juga ya barangkali ya. Ibu Hermin salam kenal. Iya, saya lama di Beteleme, Pak. Ya. Ya, Ibu Vivin, Pak Nyoman, dan semua guru-guru sebenarnya sih saya justru lebih lagi dengan Ibu Vivin. Maksudnya lebih rendah lagi dari Ibu Vivin. Saya masih mau bertanya sebenarnya saat ini. Ya, belum bisa membagi terlalu banyak sih. Karena kami memang ya masih dalam tahap belajar. Sekolah kami mendaftar sebagai IKM dari Mandiri Belajar juga ini. Malah saat ini saya mau minta share dengan Pak Nyoman ini. Ini saya punya bos ini Pak Nyoman. Jadi Pak Nyoman terkait dengan apa ya? Terkait dengan bagaimana caranya kita mengimplementasi P5 ini, profil pelajar Pancasila. Ya. Yang saya mohon penguatan dari teman-teman semua, termasuk Ibu Vivin juga, yang saya dengar tadi ada satu yang saya pahami selama ini untuk penerapan profil pelajar Pancasila ini, tapi kayaknya belum disinggung-singgung. Jadi setahu saya untuk penerapan profil pelajar Pancasila ini ada dua teknis, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini kita masukkan di dalam intrakurikuler, berarti kita masukkan di dalam pembelajaran setiap mata pelajaran kita. Jadi sesuaikan dengan topik materi yang akan kita ajarkan, kira-kira cocoknya profil pelajar Pancasila atau dimensi apa yang bisa kita wujudkan dari pembelajaran itu. Dan yang kedua adalah proyek profil pelajar Pancasila ini. Jadi saya ingin supaya saya juga apakah kalau salah saya akan rubah, tetapi kalau saya ini pemahaman saya sudah betul, jadi saya akan go ahead, ya akan lanjutkan ini pemahaman saya, dan saya akan terus berbagi dengan teman-teman di sekolah saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, maaf ini agak terlalu lama. Yang kedua, Pak Nyoman, saya ini bersama 3 teman di sekolah sudah mendaftarkan untuk apa namanya ya, sebagai guru penggerak di komunitas, ya di komunitas. Di gelombang 4 mulai mendaftar, kemudian belum sempat lolos lagi, kemudian gelombang 5 juga belum. Saya sekarang masuk lagi gelombang 6. Apa penyebabnya adalah sulitnya saya dengan teman-teman membagi waktu, karena kami tugas pokoknya sehari-hari masih menjalani atau menjalankan kurikulum lama. Nah, bagaimana caranya saya harus membuat aksi nyata yang berdasarkan kurikulum Merdeka ini.
Jadi mohon diperkuat saya ini Pak Nyoman. Terima kasih banyak dan semua teman-teman mohon sharing informasi. Maaf Terima saya kasih. tidak bisa menjawab. Iya, terima kasih Pak Yan. Ya, saya kembalikan ke Pak Nyoman. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yan. Artinya begini. Halo, Pak Nyoman. Iya. Ya, maaf, saya lupa tadi. Halo. Sudah, halo? Halo? Iya, silakan Pak dijawab. Ya. Dari Pak Yan tadi. Ya, saya kira terima kasih saya diberi juga kesempatan lagi untuk berbicara. Ya, mungkin nanti teman-teman lain, Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu hebat yang bisa juga menambahkan lagi, Bu Vivin ya. Jadi terkait yang pertama tadi yang disampaikan Pak Yan, bahwa saya kira itu menurut saya sih ya, saya juga seperti saya sampaikan tadi masih dalam taraf belajar ini. Kita juga di non formal ini baru pada taraf mengajukan ya, walaupun sudah keluar SK bahwa kita penerapan IKM ya, IKM mandiri berubah. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Ian tadi, saya kira menurut saya sih saya sepakat itu pemahaman itu bahwa P3 itu masuk di setiap mapel gitu ya. Kemudian P5-nya itu tersendiri karena memang P5 itu adalah salah satu media atau salah satu aktivitas untuk mempercepat terjadinya P3 itu. Gitu. Karena P3 adalah tujuan akhir gitu ya. Segala kegiatan pembelajaran, segala program dan kegiatan tujuan akhirnya adalah P3, profil pelajar Pancasila. Yang kesemuanya itu harus dicapai lewat mapel, lewat kegiatan baik itu kokurikuler, intrakurikuler. Kokurikulernya itu kan sudah P5 itu ya. Kemudian intrakurikuler dari itu. Kemudian jadi saya sepakat dengan itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yan itu ya. Saya tidak mengatakan benar salahnya karena saya tidak dalam kapasitas itu juga, saya minta maaf. Mungkin kalau dibilang Pak Yan bilang lebih rendah dari Bu Vivin, saya juga lebih rendah lagi dari Bapak tadi. Gitu ya. Jadi mungkin Ibu Vivin nanti yang bisa menambahkan. Terkait dengan komunitas Pak, kami juga terkait dengan komunitas ya, kami juga kemarin itu berproses Pak ya. Dari apa namanya, dari gelombang 2 kami sudah coba masuk tapi tidak batal, kemudian gelombang 3 kita coba daftar terus gagal gitu, nanti gelombang 4 baru kami masuk sehingga terdaftar di PMM FTPKN ini ya. Jadi seperti apa ininya ya, memang kita harus menyelesaikan ininya Pak, ada persyaratan di situ. Yang pertama itu kita harus nonton webinarnya gitu ya. Yang kedua kemudian kita harus menyelesaikan paling tidak dua pelatihan mandirinya itu sampai pada taraf aksi nyata. Sedangkan itu prosesnya di dalam pelatihan mandiri itu kita harus kalau kemarin ya kami itu diberikan 2 topik tentang kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Jadi di kurikulum itu dan perencanaan pembelajaran itu yang kami isikan kemarin itu mulai dari materi, kemudian kita pelajari materinya, lalu mengisi latihan pemahamannya, mengisi refleksinya, kemudian post testnya, barulah kita melihat ada apa namanya, aktif fitur aksi nyatanya. Nah, di fitur aksi nyata itu nanti kan ada penjelasan di situ Pak. Ada penjelasannya bahwa di fitur aksi nyata itu ada yang pilihannya ada yang 4, ada yang 5. Kalau tidak salah di kurikulum itu 4, di perencanaan itu 5. Ya, sekarang itu di profil Pancasila saya belum menyelesaikan aksi nyata walaupun fiturnya sudah sampai aktif di situ. Jadi nanti persoalannya seperti apa aksi nyata di situ dijelaskan. Sudah saya kira rinci penjelasannya di dalam pilihan itu, tinggal di ini saja. Nah, gitu Pak. Yang penting kan kita ikuti aksi nyatanya itu, ada dokumennya, ada apa namanya, refleksinya yang bisa kita pilih caranya, lalu ada dokumentasi penyelenggaraan atau pelaksanaan aksi nyatanya dalam bentuk foto-foto. Kalau di fitur aksi nyata itu memang hanya menerima PDF. Nanti kalau misalnya kita mau dalam bentuk video, mungkin nanti uploadnya di fitur bukti karya Pak ya, bukan di aksi nyata. Tapi kan kita perlunya ini bahwa komunitas kita bisa lolos ke di PMM. Maka disiapkan itu PDF-nya Pak. PDF saja yang diterima di fitur aksi nyata itu. Itu barangkali yang dapat saya jelaskan. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu yang lain menambahkan. Saya kembalikan dulu ke Ibu Hermin.
Iya, terima kasih penjelasannya yang sungguh luar biasa dari Pak Nyoman Mardika. Semoga kita memahami dan menerimanya. Kita saling share informasi yang satu dengan yang lain dan tidak menutup kemungkinan satu saat ada di antara Bapak dan Ibu hebat yang ada di ruangan ini bisa ketemu nanti kita pada webinar episode berikutnya. Sekali lagi barangkali kami tutup saja karena waktu sudah lewat dari Mungkin ada penegasan jam sedikit, Bu Ermin. jadi kita harus konsisten. Bu Ermin, Ya, mungkin disampaikan. closing statement dari Pak Nyoman Mardika, silakan. Mungkin ada penyampaian ke Bapak Ibu teman-teman semua, seperti Pak Darman sampaikan tadi, berharap Bapak Ibu juga membentuk komunitas lalu diusulkan ke PMM ya, supaya bisa terdaftar lebih banyak lagi kita di sana komunitas. Tapi juga sekaligus kami meminta Bapak Ibu untuk tetap juga di komunitas ini, kita berdiskusi di sini ya, karena kita rencananya mungkin minggu depan kita webinar bersama, diskusi bersama lagi, mungkin sudah masuk di fitur ini pelatihan mandirinya. Jadi kalau kita kan rencanakan kemarin konsistennya di hari Senin, tapi kenapa di hari Selasa ini sekarang ini baru bisa? Ternyata Bapak Ibu kemarin kami bertiga bersepakat nanti hari apa itu baru bisa ketemu sepakat apa sih yang dibicarakan begitu. Begitu saya daftar di PMM, tidak bisa hari Senin, rupanya dia harus 72 jam sebelumnya kita sudah harus daftar di PMM. Terpaksa ambil hari Selasa ini gitu. Jadi rencananya minggu depan tetap hari Senin, kita berusaha konsisten di hari Senin. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, kita tetap nanti di komunitas ini, apalagi Pak Yan, Bu Vivin dan Bapak Ibu yang lain bisa nanti berbagi bahkan kita harapkan ini Bapak Ibu yang lain nanti yang mungkin mengantarkan materinya. Kami penggerak ini kan cuma bagaimana memfasilitasi terjadinya diskusi saja. Mungkin menyediakan webinarnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Hermi. Ya, terima kasih Pak Nyoman Mardika dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu hebat yang luar biasa yang boleh meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri webinar ini. Dan kita ketemu pada webinar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.